Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ibu-ibu, gimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Uli Amri Ma'rifah. Saya salah satu dari mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari Prodi Kebidanan, S1 Kebidanan dan juga Profesi Bidan. Saya sendiri salah satu mahasiswa alih jenjang semester 2. Di sini saya sedikit mau berbagi informasi nih tentang gimana pendidikan kesehatan perawatan pada sehari-hari pada bayi, pada balita, dan juga pada anak prasekolah. Sebelum kita lanjut, tentunya sudah pada tahu kan gimana sekilas tentang perawatan seharian pada entah bayi, entah balita, dan juga pada anak prasekolah. Nah, biasanya sebelum kita melakukan pendidikan kesehatan ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu seperti yang pertama membaca basmalah, di mana kita harus tetap mengucapkan salam, menyambut klien, terus kita juga harus sopan dan juga ramah, jangan sampai lupa, dan juga kita mempersilahkan untuk duduk dengan nyaman. Nah, di sini lalu kita memperkenalkan diri kita dan juga menjaga privasi dari klien atau dari pasien, seperti menutup tirai dan juga menutup pintu. Nah, langkah yang selanjutnya biasanya itu yaitu memberikan apresiasi kepada ibu, yaitu contohnya kita dapat bertanya nih kepada ibu maupun kepada pasien tentang apa sih yang sudah ibu tahu tentang perawatan keseharian pada bayi, pada balita maupun pada anak prasekolah. Nah, setelah itu kita dapat melakukan tindakan yang selanjutnya, yaitu seperti menjelaskan tujuan dan maksudnya, yaitu dimana kita akan memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan keseharian pada bayi, balita, dan juga anak prasekolah. Dan biasanya tujuannya itu kita mempunyai tujuan agar ibu mengerti tentang perawatan sehari-hari pada bayi, balita, anak prasekolah hingga dapat diterapkan oleh ibu itu sendiri. Nah, selanjutnya ini yang paling penting nih, yaitu informed consent. Nah, di mana informed consent itu sendiri kita dapat melakukannya secara lisan, bisa juga biasanya secara tulisan, tapi biasanya kalau kita pendidikan kesehatan berarti kita secara lisan juga dapat ya. Nah, di sini selanjutnya yaitu tentang pendidikan kesehatannya itu sendiri. Harus tahu, pastinya kita sudah tahu ya apa sih perawatan keseharian pada bayi, balita, dan juga anak prasekolah. Nah, perawatan keseharian itu sendiri yaitu merupakan suatu perawatan yang dilakukan oleh ibu kepada bayi, balita, dan juga yang meliputi perawatan dalam memberikan nutrisi, perawatan eliminasi, yaitu baik pola BAB, BAK, lalu ada toilet training, ada juga pola tidur atau pola istirahat, kebersihan diri, pengetahuan tentang keamanan dan kenyamanan bayi, dan juga baik balita maupun anak prasekolah. Nah, biasanya itu untuk mencapai suatu kebutuhan. Nah, sehingga pada pertumbuhan tumbuh kembangnya itu dapat menjadi tumbuh kembang secara optimal secara keseluruhan. Nah, di sini ada juga yang selanjutnya teman-teman ibu-ibu, yaitu terdapat beberapa poin. Ada 5 poin utama paling penting pada perawatan keseharian pada bayi, balita, dan juga anak prasekolah. Nah, pada poin yang pertama yaitu perawatan nutrisi, di mana biasanya pada perawatan nutrisi itu sendiri pada bayi yang kurang lebih dari 6 bulan biasanya itu cukup diberikan ASI eksklusif, jangan diberi tambahan. Nah, biasanya pada bayi umur 6 sampai 12 bulan biasanya cukup diberikan ASI dan juga MPASI, di mana dengan tekstur yang cair sampai juga yang kental. Biasanya itu contohnya seperti ada bubur sumsum, ada tim, ada juga telur buah. Nah, di sini biasanya juga pada balita umur 1 tahun sampai 2 tahun biasanya bisa diberikan ASI dan juga tambahan makanan keluarga. Nah, di sini selain tambahan makanan keluarga, biasanya juga diberikan ada selingan, ada buah, ada sayur dengan porsi setengah piring dalam 3 kali sehari. Baik ada susu formula maupun ada juga jus buah. Nah, di sini ada juga yang selanjutnya yaitu ada APRAS, yaitu diberikan 3 sampai 5 tahun. Nah, biasanya makanannya itu yaitu ada makanan seperti makanan keluarga dengan porsi setengah sampai 1 piring, biasanya diberikan 3 kali sehari. Nah, biasanya diberikan juga susu formula
selain susu formula sebagai tambahan, kita juga dapat memberikan jus buah sebagai tambahan untuk baik anak. Nah, di sini ada yang poin yang kedua, yaitu sebelum ke poin yang kedua, kita harus memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, makanan sebaiknya harus bervariasi, di mana yang bervariasi itu sendiri yaitu contohnya ada nasi, ada sayur. Nah, sayurnya itu contohnya itu ada brokoli, ada wortel, itu maksudnya bervariasi. Nah, di sini juga ada yang berbau protein seperti telur maupun ayam. Di sini poin yang kedua atau hal yang harus diperhatikan pada poin yang pertama itu yaitu hindari makanan dengan bahan pengawet, di mana juga jangan terlalu banyak garam yang berlebihan agar bumbu dapur yang berlebihan. Jadi cukup sedikit saja memberikan bumbu dapur atau garamnya. Ya, yang penting itu berasa pada makanan pada bayi tersebut. Nah, di sini ada juga yang ketiga, yaitu pada anak balita dan apras biasanya itu diberikan atau diajarkan cara anak itu sendiri, cara makan sendiri, di mana menggunakan sendok dan juga makan dengan sendok, minum dengan gelas. Nah, di sini kita dapat juga dapat mencegah anak agar tidak tersedak, yaitu dapat selalu memberi makanan dalam bentuk potongan kecil. Jadi jangan diberikan dalam bentuk potongan besar karena itu dapat salah satunya dapat menyebabkan anak tersedak. Nah, di sini poin yang selanjutnya nih, yaitu poin yang kedua, di mana kita dapat memberikan perawatan eliminasi. Nah, perawatan eliminasi itu sendiri itu berbeda-beda setiap anak. Nah, contohnya pada bayi, yaitu pada frekuensi BAB biasanya kan 3-5 kali dalam sehari. Nah, pada BAK biasanya itu 8-12 kali sehari. Nah, bayi biasanya dengan BAK yang lebih sering itu merupakan tanda bayi yang cukup nutrisinya. Nah, di sini ada juga pada balita, di mana frekuensi pada balita biasanya BAB itu 1-3 kali dalam sehari. Nah, di sini biasanya pada balita mengalami BAK yaitu sekitar 6-8 kali pada sehari. Nah, biasanya pada anak prasekolah. Nah, pada anak prasekolah juga beda nih teman-teman dan ibu-ibu, yaitu BAB-nya biasanya itu 1-2 kali sehari. Nah, BAK-nya biasanya itu ada 4-5 kali dalam sehari. Biasanya juga kita dapat mengajarkan toilet training pada anak sedini mungkin. Contoh, misal kita mengajarkan, Adek, kalau misal mau BAK kita ke toilet ya, jangan BAK sembarangan, itu tidak baik, itu contohnya. Nah, selanjutnya nih, ada juga hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, segera ganti popok setiap kali basah dan juga popok yang bersih biasanya dan kering agar terhindar terjadinya dari diaperas, dimana biasanya itu bintik-bintik merah dan juga gatal di sekitar yang terdapat pada bekas popok tersebut karena tidak diganti. Nah, biasanya nih yang kedua hal yang harus diperhatikan yaitu di mana kita itu harus ganti diapers itu setiap 2 jam sekali. Nah, di mana agar bayi itu merasa nyaman, terhindar dari terjadinya diapers. Nah, di sini ada juga poin yang ketiga atau hal yang harus diperhatikan, yaitu ajarkan toilet training sendiri sedini mungkin pada anak untuk melatih kemampuan dan kesadaran dari akan tentunya itu BAK dan juga BAB. Nah, biasanya dengan melatih untuk duduk di porti atau di pot buat biasanya buat buang air besar dan juga buat air kecil terlebih dahulu. Jadi bisa juga kita selain duduk bisa juga kita dengan cara mengajarkan dengan cara jongkok. Nah, di sini ada nih poin yang ketiga. Itu termasuk poin yang poin penting juga, di mana poin pola istirahat. Nah, biasanya pada bayi umur 1-12 bulan itu biasanya periode tidurnya itu 3-4 jam. Biasanya sampai usia 3 bulan. Nah, di sini biasanya pada usia 3 bulan itu sendiri itu 6-8 jam. Pada usia 4-6 bulan biasanya itu pola istirahat atau pola tidurnya itu tidur siang 2-4 jam dan juga biasanya tidur dalam sehari itu 2 kali. Nah, di sini biasanya pada balita yaitu tidur siang yaitu selama 1,5 jam sampai 3,5 jam, dimana biasanya itu terjadi 1 kali sehari.
Nah, di sini biasanya jumlah tidur dalam sehari yaitu 12 sampai 13 jam. Dimana biasanya nih pada poin yang ketiga, yaitu pada poin pola istirahat pra sekolah, dimana biasanya pola istirahatnya itu pada tidur siang itu 1 sampai 2 jam, biasanya dalam satu hari sekali. Nah, biasanya jumlah tidur dalam sehari itu mencapai 11 sampai 12 jam pada anak prasekolah. Kita lanjut nih ke poin atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pola istirahat. Yang pertama, kita harus memastikan anak dalam kondisi tidak lapar dan juga popok kering dan tidurnya nyaman. Nah, di sini kita selalu memastikan suasana dalam keadaan tenang. Nah, lalu kita memberikan sentuhan secara lembut dan juga sebagai pengantar tidur. Jangan lupa kita juga dapat membacakan buku atau dongeng untuk pengantar tidur pada anak usia prasekolah. Nah, di sini kita dapat memastikan posisi tidur baik anak maupun bayi atau anak prasekolah itu senyaman mungkin dan juga dengan benar. Misal kita tidak meletakkan bantal lebih atas daripada anak, soalnya nanti ditakutkan bantalnya akan jatuh dan akan menutupi pernafasan anak. Nah, di sini kita juga dapat mengajari anak untuk membiasakan buang air kecil terlebih dahulu sebelum tidur, dan juga utamakan pada anak yang sebelum sekolah atau anak prasekolah. Kita lanjut nih teman-teman dan ibu-ibu pada poin yang keempat, yaitu dimana kita dapat menjelaskan kepada ibu tentang personal hygiene. Nah, dimana personal hygiene ini termasuk poin paling penting juga karena untuk menjaga kebersihan pada diri anak. Nah, dimana dengan cara memandikan 2 kali sehari, mencuci rambut, membersihkan mulut dan gusi dengan gosok gigi, dan juga kita dapat mengajarkan gosok gigi itu biasanya pada usia balita dan juga pada anak prasekolah. Jangan lupa kita mengajarkan untuk agar tetap cuci tangan, mengganti pakaian apabila terkena keringat dan juga kotor, serta kita memotong kuku. Biasanya itu memotong kuku cukup 1 minggu sekali. Nah, di sini kita lanjut nih ke yang selanjutnya atau poin yang kelima, di mana kita dapat menjelaskan kepada ibu itu tentang keamanan dan juga keselamatan, di mana keamanan dan juga keselamatan bayi, balita dan juga anak prasekolah itu cukup penting yang dapat kita ketahui dan juga kita dapat terapkan. Di mana yang pertama, kita jangan pernah mengguncang-guncangkan bayi, atau guncangan itu dapat mengakibatkan kerusakan otak, karena guncangan itu dapat merusak ke otak, di mana itu biasanya akan berakibat berkelanjutan. Nah, jadi kita itu dapat misal kita membangunkan bayi atau membangunkan anak, cukup ditepuk-tepuk, jangan terlalu guncangannya terlalu keras atau terlalu dek bangun sambil nepuk-nepuknya itu terlalu kencang. Nah, di sini kita dapat melakukan tidurkan bayi selalu dalam posisi berbaring tanpa bantal, agar bantal tersebut jika misal adiknya kan kalau misal masih bayi atau masih anak-anak tidurnya selalu muter, tidak teratur pada posisi misal berbaring saja. Biasanya kan itu kan ada yang nanti miring lah apalah, ditekapkan nanti bantalnya itu menutupi pernafasan. Nah, di sini kita juga jika mengajak bepergian menggunakan naik mobil, tempatkan bayi atau anak itu pada tempat duduk yang khusus, agar biasanya dapat dirancang untuk bayi maupun anak, agar si anak tetap merasa aman dan juga merasa nyaman. Nah, di sini kita juga jangan membiarkan anak bermain sendiri, di mana dengan sesuatu yang dapat menutupi wajah atau mudah tertelan. Contoh seperti kelereng, itu kan mudah dapat tertelan, itu jangan diberikan. Nah, kita dapat memberikannya itu misal permainan yang kayak balok, tapi jangan terlalu kecil, bisa buat baloknya itu ringan, mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, di sini kita juga jangan pernah memegang makanan atau minuman panas ketika berada di dekat bayi atau anak yang sedang jika kita sedang menggendong. Nah, di sini kita berikan imunisasi yang teratur sesuai dengan jadwal yang dianjurkan oleh dokter pada dokter anak itu sendiri. Nah, di sini kita juga dapat menjauhkan diri dari orang yang terkena infeksi, menjauhkan diri dari lingkungan yang banyak asap rokok, menjauhkan diri dari alat rumah tangga yang tajam, dan juga dialiri arus listrik.
Nah, di sini kita dapat menjauhkan dari lantai yang basah atau licin karena kalau misal kita mendekatkan anak atau bayi pada lantai yang licin, nanti anak dapat terpleset. Nah, di sini kita dapat memberikan tempat tidur ya dengan pengaman, dan di sampingnya itu di sisi tempat tidur agar bayi tidak terjatuh. Contoh, kita menempatkan bantal di sampingnya agar bayi saat misal tidurnya itu miring atau muter kayak gitu, si adik tidak jatuh. Nah, di sini kita dapat memberikan penjelasan kepada anak untuk tidak mengikuti perintah atau ajakan dari orang lain yang asing atau yang baru dikenal. Jadi misal contohnya, adek nanti kalau misal ada orang yang datang terus adek nggak kenal, adek jangan mau ikut ya, kan kita nggak tahu itu siapa. Kita bisa memberikan contohnya seperti itu. Nah, di sini pada poin yang keenam nih, yaitu menjelaskan kepada ibu yaitu tentang kenyamanan, dimana kita itu dapat memberikan kenyamanan pada balita, pada anak prasekolah maupun pada bayi, dimana kita dapat memberikan kenyamanan dengan cara kita dapat memeluk dengan penuh kasih sayang saat ingin menidurkan bayi dan juga ketika anak menangis. Nah, di sini yang kedua yaitu memberikan pakaian yang nyaman dan juga menyerap keringat serta aman untuk anak. Sebab biasanya kan kalau misal baju yang tidak menyerap keringat, anak akan rewel. Nah, di sini kita dapat yang ketiga yaitu dapat memberikan perhatian kepada anak. Memperhatikan, bukan perhatian, tapi kita dapat memberikan perhiasan kepada anak, tidak memberikan perhiasan. Nah, dimana kalau misal kita memberikan perhiasan pada anak, kita kan tidak tahu ya kejahatan ada di mana-mana. Kita ditakutkan misal anak diberikan entah itu berupa cincin, entah itu berupa gelang, saat kita lengah ada orang yang kurang baik atau tidak baik pada anak kita, ditakutkan nanti anak kita itu tidak nyaman dan juga tidak aman karena dapat mencelakakan anak itu sendiri. Nah, di sini kita itu dapat memberikan kesempatan pada klien selanjutnya. Sebelum itu, setelah kita memberikan informasi tersebut atau pendidikan itu sendiri, kita dapat memberikan kesempatan pada ibu maupun klien untuk bertanya, atau kita dapat juga menanyakan apakah ibu atau klien sudah paham tentang pendidikan kesehatan atau tentang informasi yang sudah kita berikan. Nah, di sini kita itu juga dapat melakukan evaluasi nih kepada baik ibu maupun klien itu sendiri, yaitu menanyakan paham atau belum tentang penjelasan, lalu kita dapat memberikan flashback atau kita dapat mengulangi pertanyaan. Contoh misal, ya ibu tadi gimana cara pemberian nutrisi pada bayi umur sekian, pada balita dan juga pada anak prasekolah. Kita dapat memberikan contohnya seperti itu, dan juga kita dapat memberikan timbal balik atas penjelasannya. Nah, gimana kita dapat memberikan timbal balik itu sendiri, yaitu tadi contohnya kita dapat memberikan mengulangi pertanyaan, sedangkan ibunya dapat menjelaskan pertanyaan yang kita berikan. Nah, setelah itu kita dapat melakukan pendokumentasian berupa swab. Jadi pendokumentasian pada swab itu sendiri itu sangat diperlukan untuk kita, dimana untuk dokumentasi. Jadi kita, ternyata kita sudah memberikan informasi kepada ibu, contoh kepada ibu si A tentang ini. Nah, berarti kita besok selanjutnya dapat memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu si A tentang yang lainnya. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan atau adakah sesuatu yang belum paham? Jika sudah paham dan juga sudah dapat dimengerti, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang dimengerti dan juga kurang dipahami. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.